Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Riananda dengan NPM 24170511039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B angkatan 2024. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata yang pertama yaitu tentang eh, finite state automata atau FSA. Nah, jadi di sini kami ditugaskan untuk membuat satu soal yang membahas terkait materi FSA ini. Nah, jadi di sini saya sudah membuat satu soal terkait tentang FSA ini. Nah, jadi dalam membuat soal ini, saya pertama-tama itu membaca dulu modul yang modul ataupun power presentation yang sudah disediakan oleh bapaknya pada silabus. Nah, di sini eh, aku belajar dulu untuk terkait finite state automatanya. Nah, jadi di sini kan dijelasin bahwasanya finite state automata itu tuh bisa dikatakan sebagai keadaan ataupun kedudukan gitu. Nah, jadi di sini FSA ini tuh dia merupakan otomata dengan state yang berhingga. Jadi dia ada batasnya. Nah, untuk mesin otomata itu sendiri itu mengenali bahasa-bahasanya yang reguler. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, memiliki state yang banyaknya itu berhingga atau terbatas gitu. Jadi dia ada batasnya dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan suatu input. Nah, kemudian perpindahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Kemudian yang ketiga, FSA ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan menilainya terbatas. Jadi sesuai dengan namanya finite state automata, artinya otomata dengan state yang berhingga. Nah, ini tadi untuk konsep dari state itu artinya kedudukan ataupun keadaan. Nah, di sini itu terdapat s- apa ya salah satu pengaplikasian gitu pada finite state automata yaitu vending machine dan memeriksa parity ganjil. Nah, di sini saya bertanya gitu, apa hubungannya FSA ini dengan vending machine gitu? Nah, di sini kan ada gambar vending machine, terus ada kayak diagram bulat gitu, event event atau genap dan ada ODD atau ganjil. Dan di sini ada keterangannya nih lingkaran menyatakan standar kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut gitu. Busur menyatakan transisi atau perpindahan kedudukan. Dan yang keempat lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state di awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Nah, di sini tuh konsep dari terbatas di vending machine itu apa gitu. Nah, ini saya bertanya melalui artificial intelligence. Nah, di sini tuh saya bertanya, finite state automata ini tuh kan seperti model sistem yang memiliki sejumlah keadaan ataupun kedudukan yang terbatas nih. Nah, pada contoh aplikasi FSCI ini itu adalah vending machine yang sesuai tadi saya analisis gitu. Nah, kira-kira mengapa vending machine itu bisa dikaitkan dengan FSI ini gitu? Nah, lalu artificial intelligence ini menjawab bahwasanya eh, benar bahwasanya FSI ini itu digunakan untuk memodelkan sistem yang memiliki sejumlah keadaan terbatas dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain ya. Tadi kan sudah dibilang bahwasanya state itu kayak perpindahan gitu dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan input gitu. Nah, benar. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah vending machine yang berpindah state sesuai dengan jumlah uang yang akan dimasukkan ya atau pilihan produk yang akan dipilih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa sih vending machine itu dapat dimodelkan dengan FSA? Nah, di sini terdapat beberapa pilihan gitu. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama A, karena vending machine memiliki memori yang tak terbatas untuk menghitung jumlah koin yang dimasukkan. Yang kedua, karena vending machine berpindah antar state berdasarkan input, misalnya uang koin atau tombol pilihan produk. Yang C, karena vending machine dapat mengenali bahasa non-reguler dengan jumlah kombinasi produk yang tidak terbatas. Dan yang D, karena vending machine bekerja seperti Turing machine dengan pita yang panjang. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang mungkin hampir mendekatin. Nah, maka kita analisis melalui jawaban-jawaban yang akan diberikan yang telah diberikan oleh artificial intelligence.
Nah, bahwasanya artificial intelligence menjawab bahwasanya itu jawabannya adalah B, karena vending machine berpindah antara state berdasarkan input. Nah, ternyata benar, bahwasanya ternyata vending machine itu menggunakan konsep FSA gitu, karena dia melibatkan state atau perpindahan keadaan dan fee terbatas, karena juga emang dia ada batasnya gitu ya untuk vending machine. Nah, di sini penjelasannya, vending machine itu kan sesuai dengan konsep finite state automata karena yang memiliki sejumlah state yang terbatas, dan ternyata benar yang aku analisis. Nah, misalnya, state awal belum ada uang dimasukkan. State berikutnya, uang akan masuk 500 nih, kita masukin 500. Nah, state berikutnya, uang akan masuk 1000 dan seterusnya. Nah, kemudian perpindahan state terjadi karena input tertentu. Nih, misal koin dimasukkan atau tombol produk ditekan. Nah, nanti saat mencapai state ataupun keadaan terakhir yang sesuai, misal uang cukup dan tombol ditekan, mesin akan menghasilkan output berupa produk. Nah, jadi nanti setelah kita masukkan dan eh, sesuai dengan nominal, misalnya nominal uangnya yang setiap produk, nah itu dia bakal menghasilkan produk gitu, dia bakal keluar produknya di vending machine. Nah, jawaban A salah karena memori terbatas, bukan tidak terbatas. Yang C juga salah karena finite state automata ini hanya mengenali bahasa reguler, bukan non-reguler. Dan yang D salah juga, karena vending machine tidak bekerja seperti Turing machine yang punya pita tidak terbatas. Nah, jadi vending machine itu benar ternyata dia menggunakan konsep finite state automata ya, karena posisi, karena keadaannya berubah, kadang-kadang keadaan atau state-nya terbatas, dan input bisa kita terima melalui koin tadi gitu, melalui inputnya apa, berupa uang koin atau tombol pilihan produk. Nah, jadi untuk em, soal soal ini tuh sudah terjawab bahwasanya eh, vending machine ini melibatkan atau memodelkan dengan finite state automata. Mungkin itu aja penjelasan dan proses membuat soal yang saya buat mengenai pengaplikasian finite state automata pada vending machine. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.